Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, bil khusus sahibul bait, keluarga besar Muallim Kiai Syafi'i Hazami, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari Sabtu ini tanggal 1 Zulqa'dah 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti dan meneruskan pengajian yang dulu pernah Muallim adakan setiap hari Sabtu siang. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah, amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sampai kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, serta dosa-dosa kita dan dosa mereka semua diampuni. Berikut ilmu pengetahuan yang kita tuntut, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita baca agak mundur ke belakang. Jadi bacaan kita kalau nggak salah yaitu ayat 140 ya. 148 gitu. Surat An-Nisa, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yuhibbullahul jahra bisu'. Ini ada juz la yuhibbullahul jahra bisu'. Surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulima. Wa kana Allahu sami'an alima. La yuhibbullah, Allah tidak suka al-jahra bisu', Allah tidak suka al-jahra, artinya menampakkan. Allah tidak suka menampakkan asu', amal buruk itu. Baik itu minal qaul, ya, ucapan. Allah tidak suka menampakkan ucapan yang buruk. Nah, ini nanti ada berbagai versi penafsiran gitu. Nanti kita lihat berbagai ulama menafsirkan ayat ini. Illa man zulim, nah, kecuali bagi mereka yang dizolimi. Nah, ya. Bagi mereka yang dizolimi boleh mengatakan kata yang su' walaupun dinyatakan. Ada pengecualian. Itu menurut zahir ayat. Nah, sekarang bagaimana penafsiran? Yang pertama, qala ahlul ma'ani, telah berkata ahlul ma'ani, ahlul lughah ini. Ilmu ma'ani, ilmu ulama telah berkata, ulama pakar bahasa, ahlul ma'ani. Apa itu la yuhibbullahu jahra bisu'? Kata mereka, annahu ta'ala la yuhibbul jahra bisu'i wala ghairal jahri bihi. Jadi kata-kata Allah tidak suka perkataan menyatakan perkataan yang buruk, itu bukan berarti yang tidak disukai Allah dinyatakan, walaupun tidak dinyatakan pun enggak. Kalau yang tadi kan Allah tidak suka memperdengarkan ya, seseorang berkata buruk gitu, berkata buruk di suaranya dikeraskan gitu ya. Jadi kata ulama, bukan hanya perkataan buruk yang dilarang itu ketika kita keras, walaupun nggak keras juga orang nggak suka ya. Memang kalau nggak dikeraskan Allah suka, ya tidak, walaupun tidak dikeraskan pun Allah tidak suka. Ini kata ahlul ma'ani. Kata ahlul ma'ani, annahu ta'ala la yuhibbul jahra bisu'i wala ghairal jahri bih. Ya.
dinyatakan dan tidak dinyatakan, perkataan yang buruk itu tidak disukai oleh Allah. Yakni minal qaulil qabih itu ya. Jadi al jahra bisu yang dimaksud qaulul qabih ya. Perkataan yang jelek ya. Nah itu tidak boleh, baik diucapkannya dengan keras ataupun diucapkannya dengan tidak keras. Allah nggak suka. Nah kecuali bagi mereka yang dizolimi itu boleh mengatakan kata-kata yang jelek, boleh ya, sebagai balasan terhadap orang yang menzoliminya ya. Illa mamzolim kila huwa istisna'un muttasil. Ada yang mengatakan bahwa illa di sini istisna muttasil ya. Jadi istisna ada dua, ada istisna muttasil, ada istisna munqati. Nah, kalau muttasil itu mustasnanya itu sejenis mustasna minhu ya. Sejenis. Kharajal qaumu illa Zaidan. Kharajal qaumu illa Zaidan. Mana mustasna, mana mustasna minhu. Mustasna itu yang sesudahnya illa ya. Mustasna minhunya yang sebelum illa. Nah, yang sebelum, yang sesudahnya illa mustasna, sejenis dengan yang sebelum illa. Nah, sebelumnya illa anas, orang-orang, apa orang-orang, manusia-manusia keluar, kecuali Zaid. Nah, berarti Zaid tidak keluar, semua orang pada keluar. Nah, sekarang kita lihat mustasna sesudahnya illa Zaid. Zaid itu kan manusia. Sebelumnya illa anas, sama kan manusia. Nah, berarti di sini istisna muttasil. Nah, kalau yang munqati itu mustasnanya tidak sejenis dengan mustasna minhu. Kharajan nasu illa himaron. Nah, illa himaron, illa himarun, illa hisonun. Nah, yang mustasna himar, binatang. Mustasna minhu anas. Nah, ini enggak, itu yang istisnanya munqati. Nah, dalam ayat ini kata sebagian ulama ahlul lughah ada illa nih. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qauli illa man zulim. Nah, ini istisnanya muttasil. Artinya apa muttasil di sini? Mustasna minhunya mustasnanya sejenis dengan mustasna minhu. Jadi tidak boleh seseorang mengeraskan suara yang jelek kecuali suara yang jelek itu dikeraskan ya, oleh orang yang dizolimi ya. Apa itu suara jelek ya, orang ngatain kita katain gitu ya, dia ngatain saya katain lagi. Nah, itu kan berarti ya. Ini kan berarti mustasna sejenis dengan mustasna min. Tapi kalau kita balas kataannya kita nggak dapat pahala. Kalau kita mau dapat pahala kita diem aja gitu. Jadi wajaza usayyiatin sayyiatun misluha ya. Jaza usayyiatin sayyiatun misluha. Paman apa wa aslaha fa ajruhu Allah. Kalau orang ngatain kita dengan kata-kata yang jelek, boleh nggak kita balas pula dengan kata jelek? Boleh ya, tetapi paman apa wa aslaha fa ajruhu Allah. Baik, ini perkataan ahlul ma'ani, annahu la yuhibbul jahra bisu wala ghairal jahri bihi aidan minal qaul, daripada ucapan, yakni minal qaulil qabih, kata-kata jelek, illa mandulim, kecuali yang dizalimi. Kila istisnaun muttasil ya. Wal makna illa jahra manzulima, tuh kecuali jahra manzulima, kecuali orang yang dizalim boleh mengucapkan kata-kata jelek dengan keras, boleh. Tujuannya untuk membalas kezalimannya. Wakila, nah ada yang mengatakan, nah ini namanya kan tafsir ya. Ada yang mengatakan istisnanya munqati ya, nah berarti terputus nih ya, jadi mustasna tidak sejenis dengan mustasna minhu. Nah kalau dikatakan munqati artinya tafsirnya maknanya, kalau dikatakan munqati lakinnal mazluma yajuzu ay yajhara bi zulmi zalim. Nah,
sama juga artinya. Akan tetapi orang yang dizolimi boleh mengeraskan suara yang buruk itu terhadap orang yang zalim. Jadi yang sama. Qala ulama, kata ulama, la yajuzu izharu ahwalin nasil masturatil maktumati li'anna dzalika yasiru sababan liuqu'in nasi fil ghibah. Kata ulama, tidak boleh izhar, tidak boleh menyatakan ahwalin nas, tidak boleh menyatakan halnya saudara kita yang tertutup. Kan saudara kita ada rahasia-rahasianya, kekurangannya yang tertutup. Itu tidak boleh, walaupun kita tahu gitu kekurangan saudara kita tahu, itu tidak boleh kita izharkan, kita nyatakan kepada orang lain. Li'anna dzalika yasiru sababan, sebab kalau kita nyatakan kekurangan saudara kita itu menjadi ghibah. Sedangkan ghibah ini haram. Al-ghibah itu kan definisinya kata Nabi, zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut tentang keadaan saudara kita, berita tentang keadaan saudara kita yang apabila saudara kita itu sendiri dengar berita yang sampaikan tentang dirinya, dia nggak suka. Ghibah. Nah, kalau dia suka nggak jadi ghibah, kalau dia tidak suka ghibah. Walaupun itu kekurangan yang kita sampaikan memang benar-benar ada pada diri saudara kita, masih dikatakan ghibah. Apalagi kalau memang tidak benar, apalagi memang tidak benar. Menerima hadiah rumah, menerima hadiah rumah, padahal nggak pernah menerima hadiah. Nah, berarti ini kan nggak benar, jadi ghibah juga, buhtan juga. Nah, ghibah ini dosa besar, ya. Ini dosa besar, ya. Dosa antara kita sama kita itu ada 3 macam. Dosa manusia sama manusia ada 3 macam. Satu yang berhubungan dengan harta. Nah, ini masih gampang diselesaikan. Halal bihalalnya masih gampang, kembaliin sekecil apapun. Kalau memang masih ada, kembaliin. Kalau nggak ada, kembaliin kepada ahli waris. Kalau tidak ada ahli waris, kalau kita nggak tahu alamat, sedekahkan. Kita niatkan pahalanya buat sahibul haq. Gampang pasti. Yang kedua, kesalahan antara kita sama kita, yaitu yang menyangkut masalah fisik. Min malin audamin, fisik. Pernah melukai fisik saudara kita dan lain sebagainya. Nah, kalau tanpa sabab yang dibenarkan oleh agama, nah itu dosa. Nah, ini juga masih gampang. Kalau yang bersangkutan tidak memaafkan kecuali dengan memberikan kesempatan untuk membalas, silakan balas, gampang masih. Nah, yang susah ini yang ghibah ini. Jadi kenapa susah? Sebab kalau kita terus terang minta maaf, kita bilangin bahwa kemarin saya jelek-jelekin ente, bukannya dia marahin malah makin marah, bukan dimaafkan maka khawatir dia makin apa? Marahnya susah. Nah, bagaimana cara halal bihalal yang menyangkut masalah ghibah? Sarannya Imam Ghazali, kita kembalikan nama baiknya gitu ya. Jadi nama baiknya yang sudah dicemarkan kita kembalikan. Nah, sambil minta taubat sama Allah, minta ampun agar supaya dosa saudara kita yang kita ghibahin, Allah ampuni dosanya. Nah, itulah cara halal bihalal yang menyangkut masalah ghibah. Nah, kita kembali kepada penafsiran ayat la yuhibbullahu al-jahra bisu'i illa man zulim. Kenapa kita tidak boleh menyatakan kekurangan saudara kita pada orang lain, sebab itu termasuk ghibah. Kecuali kalau dia membalas, kalau dia membalas boleh kita balas. Tapi lebih baik jangan dibalas supaya dapat pahala. Baik. Diuqi'in nas bil ghibah. Wa uqi zalika syakhsi fir ribah. Wa uqi zalika syakhsi fir ribah. Kalau kita menceritakan ahwal saudara kita, tentu ahwal yang dimaksud kekurangan
itu menyebabkan nanti orang yang dengar jadi ribah. Apa ribah itu? Prasangka, sakwa sangka. Ya. Jadi yang seharusnya kita husnudzon gitu, seharusnya kita husnudzon sama saudara kita, gara-gara kita sampaikan berita ya sedemikian rupa sehingga orang yang dengar jadi ribah terhadap saudara kita yang tadinya husnudzon akhirnya menjadi apa? Suudzon. Ini ghibah ini luar biasa, diumpamakan oleh Allah bagaikan makan daging saudaranya sendiri yang dighibahin. Ini yang mengumpamakan bukan Nabi, Allah melalui firman-Nya. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. La yaghtab ba'dukum ba'd. Janganlah kamu ghibah antara kamu sama yang lain. Ya. Wala yaghtab ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Pakar itu. Apakah kamu suka memakan bangkai saudara kamu sendiri? Jadi diumpamakan oleh Allah kalau kita gibahin saudara, kita makan bangkai dagingnya dia. Ini pada waktu zaman Nabi Allah buktikan. Ya. Nabi Muhammad dapat laporan ada dua orang perempuan tidak tahan puasa Ramadan. Ya. Panas, kena tidak tahan. Ya. Nabi dapat laporan. Kata Nabi, tolong kau ajak dua perempuan itu di hadapanku. Ya. Nah, kemudian dua perempuan tadi diajak ke hadapan Nabi. Kemudian Nabi suruh muntah. Muntah ini dua orang perempuan muntah. Apa yang dimuntahin? Daging segar. Padahal dia nggak nyaur daging. Kan aneh. Kecuali malamnya dia nyaur daging, disuruh muntah daging. Muntah daging. Orang yang melihat terheran-heran, kenapa kok perempuan muntahnya daging? Karena kata Nabi dia puasa, tetapi lidahnya nggak ikut puasa. Apa itu? Ya. Ghibah, kan orang ghibah itu kenapa dua? Karena nggak mungkin orang ghibah sendiri. Nah kalau dia ngomong diri orang majnun. Yang satu dengerin. Nah, makanya dua-duanya muntah daging. Nah. Baik. Lakin man zulima tuh, akan tetapi bagi orang yang dizolimi boleh. Ya. Lakin man zulima yajuzu lahu izharu zulmihi tuh. Orang yang dizolimi boleh ngasih tahu orang kezolimannya gitu ya. Motor saya diambil sama si Fulan. Nah, boleh nggak saya bilang, maling. Nah, boleh nggak? Boleh. Kena kalau saya diam aja ntar motornya hilang. Nah, orang yang dizolimi boleh. Contoh di sini, payakulu saroko minni. Dia lapor kepada polisi. Kan berarti di sini mengizhar. Lapor sama polisi bahwa Fulan itu nyuri motor saya. Ini kan ghibah. Ya kalau dia nggak mencuri nggak boleh kita ghibahin gitu. Ya tentu di sini kan ada saksi. Ya. Orang yang dizolimi boleh. Fayazulu izharu zulmi. Fayaqulu saraqo minni aw ghasaba tuh. Fulanun ghasaba, fulanun saraqo minni dan lain-lain. Itu kalau memang kezolimannya berupa pencurian. Nah kalau memang dia itu menjelek-jelekin tadi itu syatama, caci maki. Wa in syatama jazalahu ayastuma bimislihi. Nah, kalau orang mencaci maki, boleh kita caci maki dia. Ya. Dengan kita mencaci maki dia kan berarti mengizhar kalam qabih. Ya. Kena dizolimi boleh ya. Jadi membalas tentang keburukannya. Tapi syaratnya la yazidu syai'an. Jangan kelebihan. Jangan kelebihan. Jadi kan kata Allah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha ya. Jangan kelebihan ya. Sama. Wa yadullu ala zalik maruya an Abi Hurairah. Nah, yang menunjukkan bahwa apabila kita dicaci maki oleh orang boleh kita balas caciannya
Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Al-mustabbani maqala. Ini musanna. Al-mustab artinya orang yang mencaci maki, mustab. Dua orang. Maqala apa yang keduanya katakan. Apa yang keduanya katakan. Artinya boleh membalas orang yang mencaci maki. Fa'alal awwali wa fi riwayatin fa'alal badi'i minhuma hatta ya'tadiyal mazlum. Fa'alal awwali minhuma. Jadi yang dosa itu yang awal gitu, yang mula-mula ghibah. Sampai dibalas oleh orang yang dicaci. Kalau dibalas dengan cacian, maka yang membalas yang dicaci itu hilang, pahalanya hilang. Boleh tapi pahalanya hilang. Akhrajahu Muslim. Ini hadis riwayat hatta ya'tadiyal mazlum, sehingga yang mazlum itu tadi membalas. Akhrajahu Muslim. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini selalu kalau tafsir itu berpegang kepada tafsiran Abdullah bin Abbas, karena beliau ini terkenal dengan julukan Turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Padahal sahabat-sahabat senior lain lebih banyak ketimbang daripada Abdullah bin Abbas, kan sahabat yang muda. Yang lain Abu Bakar, Umar, itu senior-senior. Apabila sahabat yang senior sulit memahami ayat Quran, menanyanya kepada siapa? Abdullah bin Abbas, karena beliau ini berkat doa Nabi kita Muhammad SAW saat beliau masih kecil. Karena Abdullah bin Abbas ini saudara sepupu Nabi Muhammad. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Nabi Muhammad kalau tadi Abdullah bin Abbas bin Abdul, kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi bapaknya Nabi Abdullah bersaudara dengan bapaknya Abdullah, Abbas sama Abdullah bersaudara, jadi saudara sepupu. Saat Abdullah bin Abbas masih kecil didoain oleh Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil gitu. Ya Allah, faqihhu fiddin. Berikanlah saudaraku ini pemahaman ilmu agama, faqih. Makanya beliau faqih. Wa 'allimhu ta'wil. Ajarkanlah ilmu tafsir. Nah, karena yang doain Nabi, maka beliau menjadi faqih, menjadi orang mufassir. Makanya beliau banyak menafsirkan Al-Quran. Sahabat-sahabat saat tidak tahu pemahamannya, nanyanya kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mempunyai pandangan yang luas. Sebagai salah satu contoh, tatkala turun suratun Nasri, yaitu apa? Suratun Nasri, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini datang suratun Nasri yang isinya berita gembira Itu saat turun suratun Nasri, Nabi Muhammad, para sahabat pada waktu itu masih dalam keadaan susah. Karena di Mekah itu dikuasai oleh orang kafir sebelum hijrah. Tiba-tiba turun ayat, kalau kamu sabar, nanti pertolongan akan datang. Nanti pertolongan akan datang. Saat pertolongan akan datang, nanti kota Mekah yang saat ini dikuasai oleh mereka yang nyembah berhala, nanti kamu yang akan menguasai kota Mekah. Al-Fatah. Masya Allah, ini kan kabar berita gembira. Saat itu kamu akan lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Yang pada hari ini masuk Islam bisa dihitung pakai jari, susah. Nanti semua orang datang berbondong-bondong sehingga ahlu Mekah semua masuk Islam. Nah, ini kan namanya berita gembira. Nah, saat sampai berita gembira, tentu orang yang pikirannya normal tentu ikut senang. Namanya kan berita gembira. Ente besok dapat duit 1 miliar, kira nggak?
Ya. Kecuali Abdullah bin Abbas, orang-orang pada girang, ya, Nabi sampaikan suratul Nasri, dia itu sedih. Abdullah bin Abbas kan aneh kan? Orang-orang pada gembira, dia sedih, heran. Itu kata guru saya, seseorang heran akan sesuatu karena dia belum tahu sebab. Kalau orang heran tuh belum tahu sebab. Tapi kalau udah tahu sebab, heran nggak? Oh, sebab apa? Nggak heran. Orang heran itu karena nggak tahu apa. Nah, orang ini lihat Abdullah bin Abbas nangis, heran. Belum tahu sebab. Makanya mereka penasaran, kenapa ente nangis? Orang-orang pada, karena ini berita yang menyenangkan, kenapa ente nangis gitu. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Nah, ini yang menunjukkan pandangannya Abdullah tentang ilmu tafsir jauh ke depan yang tidak ya didapati oleh orang lain. Kata Abdullah, sebab apa saya menangis ke gara-gara turun ini? Karena kalau sudah datang Nasrullah, sudah kota Mekah ini akan kita kuasai, berarti pada saat itu umur Nabi Muhammad sudah tidak beberapa lama lagi. Wah, yang lain nggak sampai pikirannya seperti itu. Tentu kan apa yang dikatakan oleh Abdullah ini orang nggak begitu percaya, karena kalau belum terbukti, kan ini baru prediksi hanya. Karena kalau Nasrullah sudah datang, nanti umur Nabi nggak berapa lama, makanya aku sedih. Nah, orang menunggu-nunggu apa yang dikatakan oleh beliau benar nggak? Akhirnya benar. Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Fathu Makkah itu tahun 8 Hijriah. Nabi Muhammad wafat tahun 10 Hijriah. Berarti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas benar. Ada orang bertanya lagi, dari mana kamu bisa berpikir seperti itu? Apabila Fathu Makkah berarti umur Nabi nggak berapa lama. Dari mana taunya itu? Ya. Kata beliau, karena tugas Nabi udah selesai. Kan Nabi Muhammad tugasnya itu mengislamkan Jaziratul Arab. Ini orang-orang Jaziratul Arab sudah berbondong-bondong datang ke Makkah masuk Islam. Berarti tugas Nabi sudah selesai. Adapun menyebarluaskan Islam di luar Jaziratul Arab, itu kan tugas para sahabat, generasi sesudah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah sekelumit tentang ilmunya Abdullah bin Abbas. Nah, kata Abdullah bin Abbas di sini, apa kata beliau Abdullah bin Abbas ya? Kata Abdullah bin Abbas, la yuhibbullahu ayyad'u'a ahadun illa ayyakuna mazluman. Ya. La yuhibbullahu ayyad'u'a ahadun illa ayyakuna mazliman. Ini doa nih, doa ada dua, ada doa minta kebaikan, ada doa minta keburukan. Kalau kita apaan? Kalau minta keburukan namanya apaan? Nyumpain. Nyumpain. Ada doa minta kebaikan, ada doa minta keburukan. Nah, kata Abdullah bin Abbas, Allah tidak suka seseorang nyumpain saudaranya, gitu kan? Itu sumpahin saudaranya. Ya, sambar geledek lu. Wah, berarti nyumpain. Boleh nggak tuh? Nah, nggak boleh. Tapi kalau ente dizolimi, boleh nggak ente nyumpain? Boleh. Nah, itu kan ilaman zulim. Nah, ini penafsiran Abdullah bin Abbas. Jadi kata Abdullah bin Abbas, Allah tidak suka seseorang nyumpain buat saudaranya. Illa ayyakuna mazluman. Nah, boleh nyumpain saudaranya itu kecuali kalau dia dizolimi. Fa innahu qad arkhasalahu ayyad'ua ala, da'a ala. Kalau da'a ala menyumpain, kalau da'a lahu doain yang baik. Ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas, boleh. Allah memberikan rukhsah. Kan rukhsah itu yang tadinya nggak boleh menjadi apa rukhsah? Ya. Allah memberikan rukhsah bagi orang zalim untuk menyumpahin atas orang yang menzaliminya itu. Ya. Nah, dari mana itu tahu dalilnya boleh kita nyumpahin? Dan itu diambil dari firman Allah tadi, illa man zulim. Tetapi wa in sabara. Nah, kalau dia sabar, ya. Dia katain, dicaci maki, sabar, ya, nggak balas, nggak apa, tuh, ya.
bahwa khairun lah, ya, itu lebih baik baginya, ya. Dia lebih baik dapat pahala, ya. Bahkan orang dulu nih, kita baca semisal kitab Tambihul Mu'tarin, ya. Kitab ilmu tasawuf cerita tentang orang-orang dulu. Ada di dalam kitab namanya Tambihul Mu'tarin. Orang dulu apabila disampaikan, ya, bahwa dia diceritakan sama orang keburukan, jadi mereka itu girang, bukan marah, bukan nyumpahin, balag apa, girang. Bahkan bukan hanya girang, mana siapa yang ngomongin saya pulan, dia bawain hadiah. Orang dulu, ya. Orang yang nyeritain itu dibawain apa? Hadiah, parcel. Kalau sekarang parcel, bawain parcel, ya. Sambil, ya, silaturahim kepada yang nyeritain, terima kasih, Masya Allah, mengucapkan apa? Kenapa? Karena pahala orang yang jelek-jelekin, pahalanya dikasih siapa? Dikasih buat siapa? Orang yang dijelekin. Alhamdulillah kan kita nggak capek-capek sholat sunnah tapi dapat pahala. Makanya mereka itu bawain apa? Parcel. Bukannya nyumpain. Kalau ente nyumpain pahala kagak, ini kagak, ya. Impas. Kata Abdullah bin Abbas boleh, ya. Fa innahu arkhasalahu ayat wa ala man zalam wa dzalika qaul illa man zalim wa in sabara fa huwa khairun lah. Itu kata Abdullah bin Abbas. Qala Al-Hasanul Basri, ya. Nah, Nabi Muhammad sendiri dia apa? Ya. Dilontari pakai batu sampai betisnya berdarah-darah, bukannya disumpahin malah diapain? Doain. Allahumma hdi qaumi fa innahu. Karena Nabi Muhammad mau beli parcel, nggak ada tukang parcel, langsung doain aja dah, gantinya parcel. Qala Al-Hasan Basri, kata Imam Al-Hasanul Basri, ini Hasan Basri Sayyidut Tabi'in, ya. Ini termasuk tabi'in ulama. Apa kata beliau menafsirkan ayat ini? Huwar rajulu yazlimur rajula. Seseorang menyakiti, menzolimi orang lain. Kan menzolimi banyak tuh, ya. Ngibain apa? Fala yad'u alaih, dia nggak boleh nyumpahin, ya. Nggak boleh nyumpahin nama orang yang zolimin, ya. Kenapa nggak boleh? Walaupun nggak dosa, nggak boleh, jangan, ya. Tapi apa, ya? Doain. Apa doanya tuh? Allahumma a'inni alaih. Kalau ente kesel sama orang yang zolimin, cara nyumpainnya itu bukan sampul geledek, apa lagi, ya? Apa itu yang kita bilang biasanya tabrak kereta nih. Nah, gitu. Ya, jadi cara mendoakannya dengan kata-kata apa? Allahumma a'inni alaih, ya. Allahumma a'inni alaih, ya. Ya Allah a'inni alaih, tolonglah aku, ya. Ya Allah tolonglah aku atasnya, gitu, ya. Berikanlah aku kemenangan. Nah, itu cara nyumpainnya yang bagus. Jangan nyumpain sampul geledek, tabrak kereta. Allahumma istakhrij li haqqi. Ya Allah, ya. Istakhrij li haqqi. Kembalikanlah hak aku yang diambil. Itu tuh tandanya. Cara mendoainnya begitu tuh nyumpainnya, ya. Allahumma hala baini wa baina ma yurid. Ya Allah, apa hala, ya? Hala baini wa baina ma yurid. Nah, iya. Antara aku dengan apa yang dia inginkan. Dan doa-doa yang baik-baik. Wakila nazalat, ada lagi penafsiran berikutnya. Makanya ayat ini banyak sekali penafsiran. Ada lagi yang menafsirkan, mengatakan bahwa ayat ini, ya. Ayat apa itu tadi? La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i illa man zulim. Ada lagi yang menafsirkan begini. Kalau yang tadi kan yang menzolimi, yang mencaci maki, menggibah. Ada lagi yang dizolimi, tamu nih. Kita datang ke rumah orang nggak disediain teh. Berarti zolim itu, ya. Itu kan haknya tamu dihormati, ya. Tamu dari jauh nggak dikasih makan, nggak dikasih apa. Nah, berarti tamu itu dizolimi oleh sohibul
bait. Nah, boleh nggak kita katain itu? Jadi ada yang menafsirkan ayat ini turun bidhaib, tamu. Iza nazala biqaumin, tapi di sini yang dimaksud tamu itu tamu dari jauh, bukan tamu yang biasa ngobrol itu tetangga datang situ. Maksudnya setiap dia datang kita kasih makan. Nih, maksudnya tamu dari jauh ya, dari jauh mampir ke situ, dia mungkin ada tujuan yang belum tercapai, mampir situ ya. Nah, itu tamu itu yang dimaksud tuh. Apabila ada tamu beristirahat ya, nah ya. Yanzilu ya, apa di sini pintaib iza nazala biqaumin, tamu itu beristirahat di satu rumah saudaranya di kampung itu, namun lam yukirruhu, penduduk kampung itu tidak apa ya, ada kirot dhaib namanya ya, nggak menjamu ya. Jadi orang-orang nggak ada yang mau memberikan tempat buat istirahat, nggak ada yang ngasih makan. Walam yuhsinu, dia patah tuh, penduduk kampung di situ tidak apa tuh menjamu lah ya. Falahu ayashkuwa masona abih, maka tamu yang dizolimi itu boleh ya ngasih tahu, ini orang sini ya, orang sini apa ya, orang sini pada jahat-jahat, saya datang ke sini nggak ada yang, boleh tuh, boleh nggak tuh, boleh ya. Karena Allah Ta'ala mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu'i illa man zulim. Nah, tamu yang seperti ini termasuk orang yang dizolimi ya. Sebab haknya tamu untuk kita berikan tempat buat istirahat dan boleh, dan tempat untuk dia makan dan lain sebagainya. Enggak gibah ya Malim ya? Hah? Enggak gibah ya? Ya enggak kan, ilah kecuali ya. Baik. Qala Mujahid, kata Mujahid, war rajulu yanzilu birrajul ya. Kalau yang tadi kan tamu beristirahat di suatu kampung, penduduk kampung tuh nggak ada yang open gitu kan. Nah, kalau menurut Mujahid, seseorang datang ke rumah orang tuh ya. Ar-rajulu yanzilu birrajul, seseorang musafir, seseorang tamu datang bertamu ke rumah seseorang. Pala yuhsinu, dia patah, yang punya rumah tidak apa ya. Nah, tidak menghormat tamu. Fayakhruju min indih, boleh dia keluar dari rumah itu, yaqulu ya, boleh kasih tahu orang lain, tangga-tangganya tuh. Asa adiapati si fulan itu ya. Si fulan itu sahibul baitnya, saya datang dia itu enggak kasih saya makan. Nah, gitu ya. Asa adiapati. Hah? Wa qala Muqatil, ada lagi penafsir namanya Muqatil, nazalat fi Abi Bakrin Siddiq. Nah, ayat ini Allah turunkan sababnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Bukan lantaran Abu Bakar enggak nerima tamu, bukan, lain. Nanti jangan berpikir ke sana dulu. Ayat ini turun kepada Abu Bakar, kata Muqatil. Apa itu kisahnya? Gini. Anna rajulan nala minhu. Nah, ya. Bahwa Abu Bakar diomongin nama orang. Kalau bahasa kita kan diomongin, dijelek-jelekin. Itu bahasa Arabnya nala minhu. Abu Bakar dijelek-jelekin, digibain oleh seseorang ya. Abu Bakar diem aja, nggak balas ya. Wan nabiyyu hadir, Nabi saat itu hadir, Nabi ada. Nabi hadir di situ, ada orang jelek-jelekin Abu Bakar, Nabi hadir ya. Pasa kata anhu Abu Bakar, Abu Bakar yang dijelek-jelekin nggak balas, diem aja ya. Nabi hadir. Nah, Abu Bakar diem, jelek-jelekin miroron. Nah, orang itu berkali-kali ya, jelekin lagi ya. Abu Bakar diem aja gitu ya. Summa radda alaihi. Nah, kemudian kena berkali-kali Abu Bakar apa? Pengen juga. Akhirnya Abu Bakar balas. Kan ini kan balas boleh kan ya? Abu Bakar balas. Setelahnya Abu Bakar balas, Nabi Muhammad bangun gitu. Faqoman nabiyyu. Nah, tadi saat Abu Bakar dicaci maki pertama kali, Abu Bakar diam, Nabi hadir. Caci maki kedua kali, Abu Bakar tetap nggak balas, tetap Nabi ada duduk di situ.
tatkala Abu Bakar apa tadi itu membalas cacian orang, kemudian Abu Bakar Nabi Muhammad bangun dari majelisnya. Faqama Nabi, maka Abu Bakar tanya. Faqala Abu Bakar, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sebelum Nabi berangkat nih, ya Rasul, syatamani palam takulli lahu syai'an. Orang tadi itu nyaci maki aku nggak balas, ya. Kamu nggak bilang apa-apa, kamu ada hadir, ya. Hatta iza radatu, sehingga ketika orang itu mencaci maki aku yang ketiga kali, aku balas, kumta, kenapa kamu bangun? Jadi, tadi pada waktu saya diam aja kamu masih ada di sini. Kok kenapa saat saya balas kamu bangun? Itu pertanyaan Abu Bakar kepada siapa? Nah, apa jawaban Nabi? Nah, qala Nabi, inna malakan kana yujibu anka. Tuh, saat kamu dicaci maki tadi, kamu nggak balas, kamu diem, itu malaikat tuh, ya. Malaikat doain ente nggak balas itu. Malaikat yujibu anka. Tatkala kamu balas cacian orang tuh, falamma raddatta alaihi zahabal malak. Malaikat yang tadi doain ente dia pergi, digantiin sama setan. Tuh, malaikat pergi digantiin apa? Setan. Makanya aku ikut bangun sama-sama malaikat. Kenapa aku nimpalin setan? Ya. Tatkala malaikat pergi, maka datanglah apa? Setan. Gara-gara orang caci maki, kamu apain tadi? Kamu balas. Oleh karena itu aku bangun, ya, sama-sama malaikat yang meninggalkan engkau gara-gara kamu apa itu? Balas. Nah, turunlah ayat ini. Apa itu ayat ini? Ya. Wa kanallahu sami'an. Oh, ya. Inilah ayat wa kanallah, ini mengakhiri ayat la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man dzulima wa kanallahu sami'an, dan adalah Allah Maha mendengar. Nah, ini yang berkaitan dengan apa? Ya, Allah Ta'ala Maha mendengar, apapun didengar. Tapi yang di sini yang dimaksud doanya orang yang dizolimi. Dalam satu hadis Nabi mengatakan ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu doa orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi kalau doain diijabah itu. Ya. Makanya kalau kita ini orang tua dizolimi sama anak, jangan sekali-kali nyumpain anak kalau diterima sama Allah. Masya Allah. Itu bilang anak bilang anjing loh. Nah, akhirnya ntar anaknya jadi anjing gimana? Ya. Nah, itu ada namanya maling kundang atau malin kundang. Malin kundang itu kan disumpahin namanya nyaknya jadi batu, akhirnya bener nggak jadi batu. Ini kan doanya orang yang dizolimi itu apa? Mustajab, ya. Itulah Allah Maha mendengar doanya orang yang dizolimi. Aliman, Allah Maha mengetahui bima fi qalbihi, dengan apa yang ada di hati orang yang dizolimi. Jadi walaupun orang yang dizolimi itu nggak nyumpain pakai mulut, pun di hati Allah Ta'ala tahu, ya. Falyattaqillah, oleh karena itu hendaknya kamu takut sama Allah. Wala yaqulu illal haqqo. Nah, janganlah kamu berkata kecuali perkataan yang benar, yang baik. Nah, itu tafsir daripada ayat la yuhibbullahu jahra bisu. Kemudian ayat berikutnya in tubdu khairan aw tuquhu aw ta'fu ansu fa innallaha kana afuwan qadira. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ya. Kalau kita gibah sama seseorang cuman tersebab dia yang bikin ulah, jadi kita gibahin dia gitu. Ya. Yang dosa dia apa kita, Ki? Iya, itu kan tadi kalau orang gibahin boleh kita gibahin dia, tapi syaratnya jangan berlebihan. Kira-kira ente bisa nggak ngelebihin? Gara-gara dia kita gibah gitu. Oh, gara-gara gibah? Gara-gara dia kita gibah. Iya. Iya, jangan. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang nyeritain kita itu kayak model tadi itu, kita terima kasih sama dia. Kenapa? Kita dapat pahala tanpa pahalanya dia diambil. Ya.
kasih hadiah. Kalau sombong sama orang sombong ada pahala juga kayak. Hah? Ya, ya. Ya itu tadi jazaa'u sayyatin sayyatun misluha. Kalau dapat apa namanya sombong sama orang sombong pahala, nasehatin dia supaya dia nggak sombong gitu. Nah. Ini ada kisah sombong pakai sombong ya. Ada seorang ya jalan, orang sombong kan jalannya nggak lain. Ada sombong ya. Kemudian lagi jalan dengan kebesarannya itu ya, ketemu sama salah seorang ulama nggak hormat sama dia, biasa aja gitu ya, biasa aja ya. Akhirnya dia tanya, apakah kamu tidak tahu siapa saya? Wah, itu kan orang gitu. Apakah kamu tidak tahu siapa? Padahal si orang alim tuh sebetulnya nggak tahu dia siapa ya, gitu kan. Nah, karena dia sombong, dibalas dengan apa? Kesombongan. Saya tahu, nah kan berarti sombong nih. Ya. Karena dia sombong, dibalas dengan kesombongan kan, gitu. Padahal dia nggak tahu ya. Saya tahu kamu. Sombong. Nah, maksudnya menasehatin di sini. Saya tahu kamu. Kata yang sombong itu, kalau memang kau tahu siapa saya, siapa? Oh, ya. Bukan artinya, oh kamu itu Fulan bin Fulan, bukan ya. Saya tahu persis kamu, karena kamu tahu kamu itu dulunya asal daripada air yang kotor. Kamu itu berasal dari air yang kotor. Air apa maksudnya? Air mani. Kan asalnya kamu dari air yang menjijikkan, air mani maksudnya. Kemudian akhirnya kamu jadi bangkai yang busuk. Nah, orang meninggal dunia dia apa? Berarti kan saya tahu persis kamu kan. Antara kamu ya dijadikan sama Allah dengan kematianmu saat kamu hidup di dunia, perut kamu selalu bawa najis. Ya, orang hidup bawa najis nggak? Makanan yang kita makan sekarang nih 6 jam akan datang menjadi apa? Najis. Jadi kan itu. Emang kamu tidak tahu siapa saya? Saya tahu persis. Asal kamu adalah air yang menjijikkan, akhir kehidupan kamu menjadi bangkai yang busuk. Saat kamu hidup di dunia selalu bawa najis, gitu kan? Akhirnya orang itu nunduk begitu, benar, oh benar juga. Jadi pantas nggak orang yang asalnya air yang jijik, ya, kemudian akhirnya menjadi bangkai yang bau, sepanjang hidup bawa najis. Pantas nggak dia menyombongkan diri? Jadi kan tadi ente bilang kan, ada orang sombong, kita balas dengan sombong, dapat pahala. Saya kayak model begini nih, nyombong kita sombongin lagi, tapi maksudnya untuk apa? Nah, akhirnya orang itu nggak sombong lagi besok-besok. Benar juga, masa gua asalnya dari air yang menjijikkan, akhir kehidupan jadi bangkai yang busuk, sepanjang hidup bawa najis, pantas nggak sombong? Nggak sombong kan? Itu contoh. Orang sombong disombongin lagi, tapi tujuannya untuk apa? Nasehatin. Baik, kita